Halo teman-teman semua, kembali lagi di Gotama Production. Oke, di video kali ini saya akan coba membahas tentang fungsi Note pada DaVinci Resolve 17. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya ya. Oke, kita langsung saja. Kita buka DaVinci Resolve 17-nya. Oke, di sini saya sudah ada sampel ya, ada beberapa klip ya. Tapi saya coba sampel ini dulu. Kita ke color patch. Oke, di sini dia teman-teman ya. Kita fokus di sini teman-teman ya. Di sini bisa dibilang kolom note itu sendiri ya, dimana kita menata note itu di sini ya, mengorganisir maksudnya ya. Saya coba jelaskan dari awal ya. Jadi note itu sendiri bisa saya artikan sebuah proses ya, sebuah proses, sebuah tahap, atau mungkin bisa juga disebut sebuah layer ya. Kalau teman-teman yang sudah biasa familiar dengan layer ya. Nah, di sini teman-teman, sebelum saya jelaskan tentang note, di sini ada input ya. Ini lambangnya seperti ini. Input dari apa? Dari video-video yang ada di klip ini ya, ataupun yang ada di timeline ini. Ya, sebenarnya timeline sama klip kan ini sama aja urutannya ya. Oke, ini adalah input dan ini adalah output. Yang mana output ini akan ditampilkan di monitor ini. Nah, di antara input dan output ada proses. Yang mana setiap prosesnya itu bentuknya adalah note. Ya, teman-teman ya. Apabila ini terhapus, ini belum ada prosesnya teman-teman ya. Jadi input sama output sama aja gitu. Nah, caranya kita buat note adalah klik kanan, kita add note, kita pilih add note correction. Nah, struktur note itu sendiri teman-teman perhatikan, di sini ada segitiga hijau, segitiga biru, persegi hijau dan biru. Nah, ini kita dari input kita masukkan ke hijau. Nah, kalau yang biru ini itu untuk alpha inputnya. Sama ini juga yang kotak persegi ini untuk outputnya. Kita drag ke sini. Nah, di sini juga ada label 01 ya. Ini maksudnya note yang pertama. Kita juga bisa memberikan label pada note ini. Kita caranya klik kanan, pilih note label. Coba kita namakan apa nih? Coloring 1 gitu aja ya. Oke, selanjutnya saya ingin mencoba mengedit pewarnaan pada note yang pertama atau coloring 1 ini. Oke, teman-teman di sini perhatikan, di sini masih polos ya, 01 di sini yang polos. Nah, saya coba mengedit pewarnaan. Anggap saya buat contoh aja deh. Saya kesini. Nah, tuh, teman-teman perhatikan di sini muncul. Di sini tandanya apa? Note ini sudah ada informasi yang disimpan. Informasi apa? Yaitu ini. Primary offsetnya nih saya ubah gini. Ya, ini ada satu yang disimpan. Nah, anggap saya ke curve lagi. Saya ubah ini curve-nya. Anggap gini. Nah, di sini ada icon curve. Ada dua yang diedit. Selanjutnya, contohnya lagi. Saya ingin pakai qualifier. Saya klik misal langitnya. Nah, ini muncul. Dan seterusnya teman-teman ya. Poinnya paham ya, ada 3 informasi yang disimpan oleh note coloring 1 ini. Saya undo dulu yang qualifier. Nah, jadi kurang lebih itu ya fungsinya note teman-teman ya, yang mana note 1 ini atau coloring 1 ini menyimpan informasi yang akan ditampilkan di output. Nah, outputnya itu ditampilkan di monitor ini. Gitu ya teman-teman ya. Dan secara default masing-masing klip sudah dibuatkan satu note secara default ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, jadi prinsipnya sih sebenarnya hanya dengan satu note itu kita udah bisa mengedit apa aja. Informasi yang ada di sini nanti tersimpan di sini. Tapi kalau hanya satu note itu ada keterbatasan. Saya langsung kasih contoh ya. Ini saya undo dulu. Misalnya, ini kan coloring 1 ya. Saya ingin di note ini saya ingin membirukan lagi langitnya ya, biar lebih sinematik lagi lah ya. Nah, saya pilih qualifier, saya pilih birunya ini. Oke. Qualifier ini untuk tambahan aja fungsinya kita untuk menseleksi informasi warna yang hanya kita ingin ubah ya atau edit ya teman-teman ya. Oke, highlights-nya saya nonaktifkan seperti ini. Nah, lalu saya ingin birukan. Saturation-nya saya tingkatkan. Nah, seperti ini. Mungkin ini ditambahkan lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Buat contoh aja. Nah, ini kan langitnya jadi tambah biru nih teman-teman. Nah, tapi di sisi lain saya juga ingin menghijaukan ini tanaman ini, pohon-pohon ini ya, dan rumputnya. Saya kalau coba klik qualifier di sini, ikutan biru semua.
Nah, ikut biru semua. Nah, ini gimana nih? Nah, itu keterbatasannya. Nah, sehingga saya harus membuat note satu lagi yang jadi note satu ini khusus untuk langit dan note yang selanjutnya khusus untuk yang hijau atau rumput atau mungkin untuk pakaian yang saya ingin ubah warnanya gitu ya. Disinilah kita mulai dari beberapa macam note pada DaVinci Resolve 17. Yang pertama adalah serial note. Ini saya undo dulu. Oke, setelah saya undo, saya coba buat serial note. Caranya klik kanan, pilih add note. Nah, di sini ada add serial. Kita klik. Oke. Lalu saya pilih qualifier lagi. Saya pilih bagian rumput dan pohon yang hijau ini. Saya nyalakan dulu highlights-nya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ini buat contoh aja ya, teman-teman ya. Oke, ini saya naikkan hijaunya untuk lebih hijau dan terang. Oke, jadi lebih pop up ya teman-teman ya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, di sini saya bikin note labelnya pohon, rumput. Di sini awan, langit. Ya, seperti itu. Nah, ini ada serial note ya, di mana note yang pertama ini untuk mengqualifier atau untuk mengedit langit dan awan ini. Yang kedua itu untuk pohon dan rumput. Jadi seperti ini saya coba nonaktifkan. Caranya klik di angka sini ya. Nah, ini saya nonaktifkan lagi. Nah, seperti itu ya. Terlihat perubahannya ya. Ini langitnya, ini pohonnya dan rumput. Oke teman-teman, kita next ya. Selanjutnya di add note ini tadi sudah add serial, ada namanya add serial before. Nah, ini maksudnya apa? Untuk memberikan atau untuk membuat note sebelum note yang diseleksi ini. Nah, kita klik ya. Coba add serial note before. Jadi sebelum note ini ada note ini ya, note 2 ya. Jadi di antara awan langit dan pohon rumput ada note-nya. Nah, buat informasi aja teman-teman, serial note ini itu sangat berpengaruh pada note sebelumnya. Nah, jadi pohon rumput ini, note yang ketiga ini, itu hasilnya bisa berubah berdasarkan atau tergantung pada perubahan note sebelumnya. Ya, saya coba berikan contoh ya. Di note yang before pohon rumput ini, saya coba ubah ya, highlights-nya saya turunkan. Nah, mempengaruhi kan hasil akhirnya. Hijaunya juga ini berubah dan semuanya berubah karena ini saling berkaitan serial note itu ya teman-teman ya. Nah, saya kasih contoh lagi, ini saya undo dulu. Nah, saya coba di note yang kedua ini, before ini ya, saya turunkan saturationnya jadi hitam putih ya, 0 ya. Nah, pohon rumput ini juga kepengaruh, hijaunya hilang dan langitnya juga ini hilang karena ketiban sama yang sesudah ya. Jadi ini ketiban sama ini, dan ini hasil informasinya kan sudah hitam putih. Nggak bisa di-tweak lagi atau diedit lagi di note selanjutnya. Jadi serial note ini itu berkaitan satu sama lain ya di note yang sebelumnya. Oke, kita ke note selanjutnya. Ini saya undo dulu. Oke, selanjutnya adalah parallel note ya. Di sini tadi yang saya sisakan yang note yang awan langit ini, langsung klik kanan, add note, add parallel ya. Kita klik. Nah, dia ada di sini. Nah, bedanya dengan serial note, kalau serial note tadi kan sangat berpengaruh dengan note yang sebelumnya ya. Nah, kalau parallel note itu ibaratnya berdiri sendiri ya, berdiri masing-masing ya. Yang mana hasilnya nanti akan ditampilkan di sini, yang nanti ini ke output ya. Note ini tidak mempengaruhi note yang ini. Hasilnya jadi kayak ngeblind, kayak jadi dicampur ya gitu. Nah, saya langsung contohkan aja. Misalnya, yang bagian sini kan langitnya sudah biru ya, di up ya. Nah, di note yang kedua nih, saya coba ya, bikin hitam putih ya. Saturation-nya, saya turunkan. Nah, teman-teman perhatikan. Hasilnya berbeda dengan yang serial note tadi kan. Kalau yang serial note tadi hasilnya ada note yang sebelumnya itu dibikin hitam putih, akhirnya hasilnya semua hitam putih. Nah, kalau ini enggak. Hanya yang hitam putih hanya bagian yang tidak terselect dari note awan langit ini gitu. Jadi ini dua-duanya di mix, di blind ya gitu. Saya kasih contoh lagi. Ini saya undo. Oke, seperti ini. Nah, ini kan langitnya biru. Nah, di sini saya mau ganti langitnya juga nih. Saya qualifier juga di sini. Oke. Nah, ini saya ubah menjadi ungu. Ya. Ini saya lagi nonaktifkan ya. Nah, saya coba aktifkan yang tadi note yang awan langit ini. Saya aktifkan. Nah, jadi ngeblind kan.
yang ungu sama yang biru jadi ngeblend seperti ini. Dan parallel knot ini juga bisa banyak ya, bukan hanya 2 nih. Add lagi 4 dan seterusnya teman-teman ya. Jadi bukan hanya terbatas 2 tapi ada banyak gitu. Oke, kita ke knot selanjutnya. Knot selanjutnya adalah layer knot. Layer knot itu sendiri itu hampir sama dengan parallel knot ya. Tapi bedanya adalah saya coba langsung buat add layer knot ya, klik. Bedanya dengan yang paralel, kalau paralel tadi ini kan ngeblind ya antara knot 1, knot 2 dan seterusnya ya. Nah, ini mirip-mirip dengan aplikasi yang menggunakan basis layer yang mana kalau layer yang di atas itu menimpa layer bawahnya. Saya langsung contohkan ya. Nah, ini sebaliknya kalau posisinya makin ke bawah dia makin menimpa yang atasnya. Saya contohkan aja ya. Langsung. Nah, di sini kan ada langit yang sudah saturationnya di up ya. Tapi tidak terlihat karena apa? Ketiban sama layer yang ini. Yang mana saya ubah dulu menjadi hue-nya jadi segini. Nah, ketiban kan? Tapi kalau posisinya saya ubah, ini saya drag ke sini ya, ini yang di atasnya, ini di bawahnya. Nah, yang birunya ini muncul karena sama aja begini posisinya. Ini layer yang paling atas ini ketiban sama layer ini. Nah, saya coba bikin layer lagi. Add node, add layer node ya. Nah, di sini. Tuh. Ini dua-duanya ini ketiban sama layer yang di bawahnya karena posisinya ada di bawah ini. Ini saya bikin hitam putih. Contoh. Nah, nggak ada. Kalau ini saya nonaktifkan. Nah, muncul yang 2 not di atasnya ya. Seperti ini. Kalau di aplikasi yang lainnya kan biasanya dia posisinya berbeda ya. Kalau yang paling bawah itu ketiban yang atas. Kalau ini terbalik kalau di DaVinci. Yang paling bawah itu meniban yang di atas. Tergantung posisi ini ya teman-teman ya. Bukan posisi yang di sini. Mau ini posisinya di sini kayak sama aja. Tapi yang di sini nih posisinya. Oke ya teman-teman ya, paham ya. Oke, selanjutnya adalah offside knot. Kita langsung contohkan aja ya. Saya aktifkan kembali highlights-nya. Nah, ini kan adalah seleksi ya yang sudah saya qualifier nih bagian langitnya ya. Nah, saya klik kanan, add knot, add outside. Saya klik. Nah, teman-teman perhatikan, secara otomatis knot yang baru ini, offset knot ini, secara otomatis sudah terqualifier bagian-bagian selain qualifier yang ada di awan langit ini. Ya, tuh sebaliknya ini. Yang mana saya bisa ubah, misalnya saturationnya saya ubah menjadi black and white, terus saya unaktifkan ini, highlights-nya, jadi seperti ini. Jadi kurang lebih kayak invertnya lah gitu ya. Begitu teman-teman ya. Oke, note yang terakhir adalah share note. Nah, fungsi share note itu apa? Itu sebenarnya untuk men-sharing preset note yang sudah kita buat ya. Saya langsung contohkan aja. Di sini kan ada 3 klip ya teman-teman ya. Di sini saya play coba. Di sini ada model menuju motor, langsung insert motor ini, langsung kembali lagi ke modelnya ya. Dimana kan yang klip ini sebenarnya sama. Ya, lanjutannya cuman saya cut, saya insert di bagian close up motor ini. Ya, saya coba bikin pewarnaan di sini kayak kurang lebih seperti ini dan saya coba play. Nah, ini yang klip yang kedua. Nah, yang klip ketiga kan berbeda dengan klip yang pertama. Jadi tidak continuity pewarnaannya ya. Bagusnya kan ini harus berkesinambungan gitu. Nah, caranya gimana kita bisa menggunakan share note? Nah, kita kembali lagi ke klip yang pertama yang sudah kita edit pewarnaannya. Di note ini kita klik kanan. Kita pilih save as share note ya. Kita klik. Sudah begini. Ini sudah siap di-share ya. Langsung kita pilih ke klip yang ketiga. Nah, di sini kita klik kanan. Add note. Nah, kita pilih share note yang pertama yang baru saja kita buat ya. Kita pilih. Nah, seperti ini teman-teman ya. Lalu yang kedua juga, boleh juga kita klik kanan, kita add share note. Nah, seperti ini. Coba kita play. Seperti ini. Oke. Nice. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, secara defaultnya ini masih terkunci ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa ubah nih ya parameternya ya. Nah, caranya kita buka apabila kita ingin melakukan perubahan nih, kita klik kanan, kita lock-nya ini, lock note-nya kita unchecklist. Nah, misal kita mau ubah, saya ubah di yang mana aja nih. Saya coba yang pertama aja ya. Saya ubah menjadi black and white, saya turunkan. Nah,
Oke, teman-teman perhatikan. Yang klip kedua dan klip ketiga mengikuti karena mereka semua terlink dengan share note. Oke, saya play. Iya, semua terlink. Oke teman-teman, gimana tutorialnya? Semoga dapat bermanfaat ya, dan semoga teman-teman bisa mengikutinya tadi. Kalau ada teman-teman yang masih bingung, atau ada yang ingin ditanyakan lagi, atau mungkin ada yang ingin sharing berkaitan tentang note, silahkan ketik aja di kolom komentar di bawah ini. Saya akan coba menjawabnya sebisa saya, dan kita mari sama-sama sharing berkaitan DaVinci Resolve 17 ini. Oke teman-teman, akhir kata jangan lupa like, subscribe ya Gotama Production. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe channel Gotama Production. Itu berarti banget buat saya, sehingga membuat saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang lebih baik lagi dan lebih bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, sampai ketemu lagi di Gotama Production selanjutnya. Bye-bye.